Beliau sudah saya jemput tadi, sebentar lagi akan hadir di sini. Karena di Jakarta kan lagi macet tadi. Percaya nggak? Jadi beliau tadi untuk melawan macet sengaja katanya jalan kaki sedikit, naik motor sedikit. Nanti kita tanya ya, benar atau enggak ceritanya? Atau tadi cuma sekedar, tadi saya naik ojek gitu kan. Kita nggak tahu kan, nanti saya tanya langsung. Nah banyak yang berkata bahwa tadi juga saya tanya teman-teman di studio ini katanya mengidolakan Pak Ahok karena Pak Ahok itu sosok yang berani membuat gebrakan-gebrakan. Nah mungkin itu karena sesuai dengan filosofi beliau yaitu hidup seperti ikan salmon. Karena katanya ikan salmon ini suka melawan arus untuk melahirkan generasi berikutnya. Tapi kita kan berpikir bahwa iya Pak Ahok itu keren banget karena berani, nggak takut dan lain sebagainya. Tapi ternyata kayaknya sih, ini bukan gosip ya. Saya dapat cerita bahwa dulu di zaman mudanya katanya, nanti saya tanya langsung, Pak Ahok ini pernah mencoba rokok. Ketahuan sama sang ibu, dimarahin, langsung nggak mau coba rokok lagi. Berarti takut sama ibunya kan? Iya kan? Nah, terus saya juga dikasih tahu bahwa Pak Ahok ini katanya pernah bilang bahwa ya kalau ada apa-apa itu saya terserah istri saya deh ya katanya gitu. Jadi berarti takut sama ibu atau mungkin karena hormat juga ya takut dimarahin ibunya. Terus juga sama istrinya juga. Semoga dia nggak takut sama pembawa acaranya ya Pak Ahok ya. Karena aku manis sekali ya. Nah terus ada lagi cerita. Jadi waktu kecil katanya itu Pak Ahok saya dikasih tahu juga bahwa pernah beliau itu nggak masuk sekolah karena sang ibu lagi sakit. Ibu tidak enak badan sehingga ingin menemani sang ibu di rumah aja. Karena punya perasaan ketakutan kalau sampai ada apa-apa sama ibunya. Kalau sampai ibunya meninggalkan beliau akan... Itu satu ketakutan yang luar biasa katanya. Nanti saya tanya lagi. Jadi kalau dibilang bahwa Pak Ahok ini nggak takut apa-apa, pemberani seperti Ahok tadi ada memenya. Sebetulnya nggak juga. Jadi ya namanya juga manusia ya. Masa dia apa-apa berani. Kalau menurut aku sih yang berani itu cuman itu. Siapa itu laki-laki yang pakai baju dalamnya di luar terus pakai stocking? Superman. Nah iya, kan Ahok kan nggak pakai kan kayak gitu. Jadi mungkin nggak terlalu berani-berani juga gitu. Cuma untuk membuat suatu lingkungan atau tempat bekerjanya lebih baik lagi, masyarakatnya bisa lebih nyaman lagi, beliau langsung menghilangkan beberapa ketakutan-ketakutannya sehingga bisa membuat gebrakan-gebrakan seperti itu. Dan semoga nanti kalau sudah resmi menjadi gubernur tentunya tetap menjadi idola kita semua dan memang benar-benar memberi kebaikan. Saya juga dikasih tahu bahwa katanya Pak Ahok ini suka sekali sama yang namanya duren. Di sini tadi yang datang mencium bau-bau hiliwir-hiliwir duren. Ya, hiliwir-hiliwir duren itu bukan bau aku ya, itu bau kesukaan beliau. Dan sudah gak sabar kata gini, Sar, mana Sar? Lu lagi yang ngomong, lu lagi. Di Twitter bilang ada Pak Ahok. Masa bohong sih? Ini kan acara udah jalan setahun, ratingnya bagus ya, iyalah ada. Sebentar ya. Oke. I look okay? Oke, langsung ya. Please welcome. Oh, bukan. Kita sambut Pak Ahok. Apa kabar? Sehat Pak? Ya sehat. Bapak juga harus dulu Pak, sebentar Pak. Silakan duduk. Mau minum dulu? Udah. Udah minum. Oke, saya kasih kesempatan semuanya yang lagi nonton pasti pengen banget foto karena nanti saya akan selfie, jangan sirik ya. Jadi kita kasih kesempatan mereka foto dulu ya Pak ya. Kita kasih Bapak senyum dulu atau gimana? Cukup? Udah? Oke, terima kasih. Pak, macet tadi Pak ya di sana ya Pak ya? Ya lumayan lah. Lumayan ya, tapi bisa kesini dengan aman ya Pak ya. Nah, tadi kan saya bercerita nih Pak bahwa ini saya dapat cerita-cerita bahwa waktu masih kecil atau waktu masih muda katanya sempet coba-coba rokok, terus dimarahin sang ibu, terus nggak berani lagi dan lain sebagainya. Semua orang bilang di sini bahwa saya suka mengidolakan Pak Ahok karena Pak Ahok ini berani dan lain sebagainya. Bener nggak pernah takut sama apapun. Memang benar kalau kita baca di media, Pak sama preman nggak takut. Apa itu preman? Pak sama yang ini orang-orang yang bisnis-bisnis yang marah-marah sama bapak bisnisnya jadi nggak lancar atau gimana? Nggak takut? Nggak takut. Nggak ada apapun yang bikin takut Pak.
Ya takut juga nggak bisa nolong kita juga kan masalahnya kan. Sama istri gitu? Ya istri tergantung. Sama istri tergantung apa? Tergantung takutnya bidang apa dulu. Misalnya kalau istrinya masak, terus misalnya makanannya kurang berkenan, berani nggak bilang makanannya kurang asoy? Pembantu saya udah dilatih masaknya lebih enak. Pembantunya, oke. Jadi nggak ada alasan ya. Kalau sama anak takut nggak? Ya biasa juga sih. Kalau sama anak kan ada 3 nih. Kalau saya nih anak ada umur 10 tahun. Saya itu harus mengakui paling takut sama anak saya. Kalau udah ngambek, udah apa kayaknya gitu. Atau mungkin karena saya ibu-ibu. Nggak ada ya? Nggak ada perasaan gitu sih. Nggak ada perasaan, nggak ada Iya. nanti. Atau misalnya anaknya sudah beranjak dewasa atau sudah mulai besar. Kadang-kadang kita ada perasaan takut nanti akan terpengaruh ini, terpengaruh itu. Pernah kepikiran nggak sih Pak? Nggak juga sih. Saya kepikiran anak itu yang penting dia tahu siapa dirinya, terus siapa Tuhan, hubungan dengan Tuhan. Saya kira selebihnya urusan dia udah saya kira. Urusan dia ya, oke. Nah sekarang Kita kalau paling bisa bimbingnya sebagai teman gitu kan. sebagai teman. Iya. Oh itu bagus, itu tips yang bagus untuk orang-orang tua yang punya anak ya. Itu paling penting ya, hubungan sebagai teman menghargai dia sebagai manusia juga ya Pak ya. Nah kalau misalnya anak atau istri pernah bilang nggak, misalnya istri gitu ya, ibu bilang, kamu jangan terlalu ini, aku takut nanti kenapa-kenapa. Atau anak, papa jangan terlalu begini, aku takut nanti papa kenapa-kenapa. Tuh gimana gitu, pernah ada nggak? Setengah. Setengah? Setengah itu gimana? Cuma pernah bilang gini aja, kamu jangan macam-macam lah. Nanti orang ngapain sih cari musuh terlalu banyak gitu loh. Ya itu, sampai setengah itu. Nggak ada bilang tadi hutang kenapa-apa, enggak. Aku udah asuransi cukup mahal kok. Oh udah oke. Asuransi juga cukup mahal ya. Tapi terus kalau disampaikan seperti itu, jadi sedikit, oh ya, ya bener atau gimana? Enggak sih, saya pikir kita sih pasrah aja ya. Udah sampai posisi seperti gini ya. Kita takut juga nggak mungkin menambah hidup kita lebih panjang juga kan. Sama aja. Kalau udah takdir mesti mati ya pasti mati juga. Kita takut juga tetap mati kan. Kecuali kalau takut jadi nggak mati, saya mau takut gitu loh. Iya, iya, iya. Kalau nggak, ya ngapain takutin? Stres aja kan. Ini dari kecil berani sama semuanya? Enggak juga sih. Waktu kecil ada ketakutan sama apa? Kecoa, cicak, toke? Kecil saya takut sama cicak. Ah iya, cicak. Cicak. Sama Pak, kita tos dulu boleh nggak Pak ya? tos. Saya pikir kalau bapak-bapak hebat itu nggak takut sama cicak. Geli, jijik atau... Iya geli aja. Kalau ya. sekarang udah nggak? Kalau terpaksa sih pencet aja udah, kalau terpaksa. Pernah pencet? Pernah? Ya kalau terpaksa gimana? Kalau misalnya saya... Ya terpaksa kan. Enggak, enggak ketakutan. Aku pikir bakal ngelihat Pak Ahok, gitu. Ternyata enggak ya. Oke. Kalau di sekolah dulu aman-aman aja ya, nggak pernah ada ketakutan sama yang namanya bully atau gimana gitu. Di sekolah juga ada bully waktu SD gitu. Sempat kena? Ada juga macam-macam. Tapi kalau dia bully kita tungguin dia pulang, kita hajar balik, kita juga takut. Kita tungguin kan. Kita tungguin. Pernah kejadian? Iya kan saya punya paman kan gede-gede juga gitu kan. Jadi ngajarnya nggak sendiri sama paman? Iya dong, saya pegang tas aja. Oke, jadi minta bantuan ya. Ya kalau mepet kan nggak apa-apa ya Pak ya? Ya kalau lawan yang lebih gede kan mesti gitu. Iya benar. Lawannya Pernah memang... sih ditimpuk batu sih. Pernah? Pernah, jadi ya pengakut aja kan. Ya disambit aja pakai batu kan. Tiba-tiba udah berdarah gitu loh. Terus kabur anaknya kan. Ya udah, pulang kok lapor bapak saya gitu kan. Bapak saya telepon kantor polisi. Tangkap tuh anak, kurang ngajar tuh. Kalau mau berantem mesti yang jantan dong. Iya benar. Kenapa main timpuk-timpuk lari gitu loh. Iya. Ya ditangkap lama-lama aja kapok juga nggak berani lagi gangguin. Nah, pernah ketemu nggak sama yang pernah nimpuk batu itu sekarang? Lama, udah gede sih ketemu biasa aja sih. Nggak pernah gini? Aduh nimpuk. Enggak. Lihat aku sekarang gitu. Sekarang minta maaf nggak? lebih jinak kok. Oh sekarang lebih jinak ya? Nggak panggil om-omnya yang besar ya? Udah gede sendiri. Udah berarti. gede. Oke. Katanya setiap hari menyempatkan waktu untuk menelpon sang ibu. Jadi setiap hari pasti. Itu salah satu ritual, rutinitas? Ya kita pengen cek aja kan ibu udah hampir 70 kan, kita perlu tanya lah keadaannya gimana. Tensinya gimana, kolesterolnya gimana gitu kan. Jadi selalu nanya kesehatan. Iya kalau terus dengerin cerita lah, biasanya kan cerita kan. Pasti banyak ceritanya kan. Hari ini sudah telepon? Ibu kebetulan di Jakarta. Oh lagi di Jakarta, Nah, oke. udah ketemu gitu. Biasanya apa aja yang diceritain?
Ya, macam-macam loh orang tua kan cerita soal mangga udah berbuah, tanaman anggrek yang dia bawa pulang sudah lebih besar. Atau dia bilang, anggrek yang gue bawa pulang lebih gede loh bunganya tangkai daripada yang di rumah kamu loh. Nah, kayak gitu macam-macam. Dan waktu Soal kecil adik. itu kedekatan itu dari kecil ya? Ya waktu kecil saya paling takut ibu saya itu meninggal kecil. Nah itu dia, saya dengar tadi cerita itu. Jadi Saya kalau paling takut ibu saya meninggal, jadi kalau ibu saya sakit, biasanya saya nggak sekolah, saya tungguin. ditungguin aja gitu. Takut yang meninggal kan. Heeh. Apa yang ditakutin? Kalau pada saat kecil apa yang dibayangin? Kalau ibu meninggal tuh kenapa sedemikian Mungkin takutnya? sering diracunin kali gitu ya. Apa? Kayak ibu meninggal, bapak kawin lagi sama ibu tiri gak sebaik ini loh, mungkin gitu ya. Iya, atau nonton film ya. Iya, ini pengaruh-pengaruh ini, doktrin-doktrin yang bahaya. Jadi iya, jadi ngebayanginnya gitu ya. Iya. Dikerem di kunci kamar mandi mungkin. Atau sama ibu tirinya nggak dikasih makan, cuman beras seberapa gelintir gitu ya Pak ya. Mak saya mungkin nggak tahu ibu tiri sekarang lebih baik gitu ya. Iya. Tapi itu ketakutan banyak anak kecil sih sebetulnya. Saya rasa sampai sekarang juga mungkin karena banyaknya sekali film-film atau mungkin kadang-kadang sinetron juga dan lain sebagainya. Nah kalau misalnya lagi nggak kerja gitu ya Pak ya, menghabiskan waktu sama keluarga itu nonton TV bareng. Tadi malam baru nonton itu ya, Negeri Tanpa Telinga. Iya. Ya, jadi Minggu baru nonton ini. Apa? Yang Sylvester Stallone apa? Expendable 3. oh Expendable di mana? Di bioskop. Di bioskop. Jadi masih ada waktu untuk ke bioskop dan lain Ya, sebagainya. kita mungkin ada batalin satu janji atau acara, minta kepada dinas wakilin. Kalau pas anak ada waktu, terus lagi dapat tiket, ya kita mungkin telepon berapa staff, bisa nggak gantiin acara ini, terus kita pergi nonton. Nah kalau pergi nonton kayak gitu kan orang pasti ngeliat bahwa ada Pak Ahok, pengen foto. Ya ngajak foto. Nah anak-anak suka. Makanya kita kesel cari nggak? bioskop yang langsung lantai parkirnya sama bioskopnya satu lantai. Atau mungkin di book. Ayo saya Ahok mau ke situ. Enggak. Kita beli tiket biasa aja kok. Oh beli tiket? Iya. Ngantri juga. Enggak, ajudan yang beli dulu. Oh ajudan, oke itu ya ada ajudan tetap. Dia beli dulu. Iya sudah beli dulu. Nah kalau misalnya ada yang ngajak foto bareng atau apa gitu, anak-anak suka gini nggak? Udah dong Pak, udah atau Enggak, sudah mengerti ya? Kalau yang di lantai bioskop dikasih. Dulu pernah sih anak saya yang 8 tahun, dulu 7 tahun lebih. Aha. Itu kebetulan istri saya mau ulang tahun, jadi pikir ke mall nyari dulu sebelum nonton. Oke. Ternyata dari bawah mau naik itu udah nggak keburu waktunya, karena sepanjang jalan orang cegat untuk foto. Untuk foto. Ya, anak saya yang kecil dia saking panik dia langsung jalan di depan. Terus? Kayak forader aja, no picture, please, no picture. Supaya Hebat. buka jalan gitu. Dan berhasil ya? Iya. Dari kecil sudah terlatih. Oke, jangan kemana-mana. Setelah ini saya akan kasih cemilan favorit. Semoga suka ya Pak ya. Saya sudah siapkan cemilan favorit. Kita masih ngobrol-ngobrol soal masyarakat, soal Jakarta, soal semuanya. Tetap di Syarat Sehat.